Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti kehidupan, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Ia pun berkata kepada mereka, "Apakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Lalu bagaimana jika kamu melihat Putra Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang aku katakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia. Lalu Ia berkata, "Sebab itu telah aku katakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai saat itu banyak muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Lalu kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda kehidupan yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkaulah yang kudus dari Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Santo Ignatius dari Antioquia adalah murid Santo Yohanes Rasul dan penginjil. Bagi Yohanes, Ignatius adalah murid yang mengesankan. Ia pandai, saleh, dan bijaksana. Bersama Ignatius banyak orang Kristen ditangkap dan dihadapkan kepada kaisar yang datang di Antioquia. Kaisar bertanya kepada Ignatius, "Siapakah engkau, hai orang jahat, yang tidak mentaati titahku?" Ignatius menjawab dengan tenang, "Janganlah menyebut jahat orang yang membawa Tuhan di dalam dirinya. Akulah Ignatius, pemimpin orang-orang yang sekarang berdiri di hadapanmu. Kami semua pengikut Kristus yang telah disalibkan bagi keselamatan manusia. Kristus itulah Tuhan kami. Ia tetap tinggal dalam hati kami dan menyertai kami." Jawaban itu menimbulkan amarah kaisar. Ignatius segera dibelenggu, disiksa, dan dibawa ke Roma untuk dicampakkan ke dalam kandang singa-singa lapar. Dalam perjalanan ia menulis sepucuk surat kepada Santo Polikarpus dan seluruh umat. Ia mengingatkan umat agar tetap setia dalam iman, tetap berkumpul untuk merayakan Ekaristi. Ia mengatakan, "Satu saja tubuh Tuhan kita Yesus Kristus, dan satu juga piala darahnya. Keduanya dikurbankan dalam satu altar oleh satu uskup bersama imam-imam." Setibanya di Roma,
ia digiring ke gelanggang binatang buas, dan di sanalah ia wafat sebagai martir. Ia percaya dan setia pada Yesus Kristus sampai mengorbankan seluruh hidupnya. Kisah hidup dan pengorbanan Santo Ignatius dari Antioquia menginspirasi kita merenungkan Injil hari ini. Ada dua bagian dalam Injil hari ini. Pertama, para murid mengundurkan diri, dan kedua, pengakuan Simon Petrus. Setelah mendengar sabda Yesus tentang roti hidup, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman." Orang-orang Yahudi dan sebagian murid Yesus tidak memahami makna terdalam sabda Yesus ini. Mereka menganggap sabda Yesus keras, sukar dipahami, maka mereka mengundurkan diri. Tetapi sesungguhnya Yesus menekankan pentingnya percaya kepadanya sebagai roti hidup yang turun dari surga dan menyelamatkan dunia. Sekalipun perkataannya dianggap keras dan sukar dimengerti, namun Yesus menegaskan bahwa perkataannya adalah roh dan hidup. Orang hanya bisa menerima sabdanya dan percaya kepadanya jika ditarik oleh Bapa di surga. Tidak seorang pun dapat datang kepadaku jikalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Karunia iman ini nampak dalam diri 12 murid. Ketika Yesus berpaling dan bertanya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Simon Petrus menjawab, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Inilah iman yang mendalam, yang tak tergoyahkan. Sekalipun Petrus memiliki kelemahan manusiawi, namun ia memiliki karunia iman yang tak tergoyahkan. Keteguhan iman Simon Petrus dan rasul yang lain menjadi contoh bagi kita. Kita hidup di zaman milenial. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di zaman ini di satu sisi memajukan kehidupan manusia, tetapi di sisi lain juga menimbulkan persoalan bagi hidup manusia. Mungkin ada persoalan-persoalan dalam keluarga, lingkungan, dan masyarakat yang membuat iman kita goncang. Pandemi COVID-19 yang belum berakhir, bencana alam, dan penderitaan lain mungkin menggoncangkan iman kita. Di tengah penderitaan dan tantangan zaman ini, baiklah kita belajar memiliki kekuatan iman seperti Simon Petrus. "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda hidup kekal." Amin.